Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu terkait dengan dugaan penistaan agama mengingatkan kita tentang peristiwa menyimpang yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh sosok pendusta Musailamah Al-Kadzab dan Zulkawasiro At-Tamimi, si keras kepala yang menjadi cikal bakal munculnya kaum Khawarij. Lalu bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menangani penyimpangan kaum munafik tersebut? Berikut kisahnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah untuk menebarkan dakwah Islam, banyak ujian yang beliau hadapi. Di antaranya adalah pembangkangan orang-orang Yahudi di Madinah dan sifat orang-orang munafik yang enggan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang terang-terangan menentang Rasulullah SAW, seperti Musailamah Al-Kadzab. Mereka bertameng dengan Islam, masuk Islam bersama kaum muslimin dan menampakkan keislamannya, padahal mereka orang-orang munafik. Gerakan-gerakan menyimpang itu sudah ada sejak zaman Nabi sebagaimana diceritakan dalam Sirah Nabawiyah. Selain Musailamah Al-Kadzab, ada juga sosok yang tak kalah buruknya sampai berani menuduh Rasulullah SAW tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Namanya Zulkawasiro At-Tamimi, laki-laki berkepala botak, berjenggot lebat, dan bermata cekung yang darinya lahir cikal bakal golongan Khawarij yang menyesatkan umat. Ibnu Jauzi menyebutkan tokoh Khawarij yaitu orang-orang yang paling buruk dari kalangan mereka. Pencetus pertamanya adalah orang yang dijuluki Zulkawasiro. Melihat tingkah orang itu, Khalid sempat minta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab hendak mengeksekusinya, namun Rasulullah SAW mencegahnya demi menghindari timbulnya fitnah. Sikap Rasulullah SAW dan cara beliau menanganinya. Sejatinya Rasulullah SAW tidaklah berkehendak sesuka hatinya, melainkan bersumber dari wahyu Allah. Artinya, apa yang dilakukan dan diucapkan Rasulullah tidak didasari oleh hawa nafsu sebagaimana manusia pada umumnya. Namun beliau bertindak atas petunjuk wahyu dari Allah. Akhlak beliau benar-benar terjaga. Ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling beliau, Rasulullah tidak langsung mencelanya atau mencaci makinya. Beliau melakukan cara persuasif, tabayun, dan mengajaknya dialog. Setelah itu baru beliau menyatakan sikap yang tegas, seperti yang dihadapi oleh pendusta Musailamah Al-Kadzab. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hasim, dikisahkan Musailamah Al-Kadzab mengutus 2 orang untuk mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Isinya sebagai berikut. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, Salamu alaika amma ba'du. Sesungguhnya kepentingan kita dalam perkara kenabian itu sama. Kami berhak atas separuh bumi, dari Quraisy berhak atas separuh lagi. Namun Quraisy adalah orang-orang yang melampaui batas. Setelah surat itu sampai kepada Rasulullah, beliau kemudian bertanya kepada kedua utusan Musailamah itu, "Bagaimana pandangan kalian?" Kedua utusan Musailamah berkata, "Kami sepakat dengan Musailamah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Demi Allah, andai seorang utusan itu boleh dibunuh, aku pasti menghabisi kalian berdua." Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Musailamah. Isi surat beliau sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab atau si pendusta. Kedamaian atas siapa saja yang mengikuti petunjuk amma ba'du. Sesungguhnya
bumi ini hanyalah milik Allah yang Dia wariskan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan pahala itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah Al-Kadzab tewas pada saat Perang Yamamah pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun ke-12 Hijriah. Pada perang itu banyak sahabat yang syahid, sekitar 1.200 umat muslim, di antaranya terdapat 70 sahabat penghafal Al-Quran. Sedangkan di pihak Musailamah Al-Kadzab, korban tewas mencapai 20.000 orang. Demikianlah akhir hidup tokoh munafik dan orang yang mengaku sebagai nabi. Allah membalas kejahatan orang-orang yang menyimpang itu dan menentang Rasulullah SAW sesuai kehendaknya. Selain Musailamah Al-Kadzab, banyak sosok munafik di masa Nabi Muhammad yang melakukan penyimpangan dan melecehkan agama Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut: Sa'ad bin Hunayf, Zaid bin Askuhaid. Zaid bin Askuhaid pernah berkelahi dengan Umar bin Khattab di pasar Bani Kainuha. Nu'man bin Aufal bin Amar, Utsman bin Affan, Rafi bin Harimalah. Ketika ia meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, "Pada hari ini, salah seorang tokoh orang-orang munafik meninggal dunia, Rafi'ah bin Zaid bin At-Tabud. Dalam perjalanan pulang dari memerangi Bani Al-Mutalak, angin bertiup kencang menerpa Rasulullah hingga kaum muslimin merasa kewalahan. Kemudian beliau bersabda, 'Kalian jangan takut. Sesungguhnya angin ini bertiup kencang karena kematian salah seorang pemimpin orang-orang kafir.'" Atau Rafi'ah bin Zaid At-Tabud, Silsilah bin Burham, Kinana bin Surya. Semua orang-orang munafik tersebut hadir di Masjid Rasulullah di Madinah, mendengar seluruh pembicaraan kaum muslimin, mencaci maki kaum muslimin dan melecehkan Islam. Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah menceritakan, suatu hari sebagian orang-orang munafik hadir di masjid. Rasulullah SAW melihat mereka mengobrol sesama mereka dengan suara pelan-pelan. Sebagian dari mereka merapat kepada sebagian yang lain. Kemudian beliau memerintahkan mengusir mereka dengan keras dari masjid. Ujian kemunafikan sepeninggalan Rasulullah SAW. Pasca kepulangan Rasulullah SAW ke hariban Allah, kaum muslimin mendapatkan musibah besar karena kekosongan kepemimpinan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah SAW wafat, orang-orang Arab ada yang kembali murtad, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengintai untuk melakukan penggulingan, kemunafikan tanpa jelas, dan kaum muslim menjadi seperti sekawanan domba yang kehujanan di malam yang dingin, yang mengiris di musim dingin karena kehilangan nabi mereka. Setelah itu Allah menghimpun mereka melalui Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, hampir mayoritas penduduk Mekah ingin kembali menjadi kafir. Sampai-sampai Atta bin Asib, gubernur kota Mekah, khawatir terhadap mereka dan bersembunyi. Suhaib bin Amar berdiri, kemudian mengucapkan puji-puji kepada Allah, menyebutkan tentang wafatnya Rasulullah seraya berkata, sesungguhnya hal ini malah semakin menambah kekuatan Islam. Oleh karena itu, bila ada yang murtad, maka kami tidak segan-segan untuk menghabisi mereka. Orang-orang Arab pun segera tersadar dan tidak jadi melangkahkan kaki mereka pada kekafiran. Setelah itu, muncullah Atta bin Asib di tengah publik. Itulah tempat yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya kepada Umar bin Khattab, semoga Suhail bin Amar berdiri di tempat yang mulia sekali. Itulah sekelumit kisah menyimpang di zaman Rasulullah SAW dan cara beliau menanganinya.
Semoga kisah ini dapat meluruskan pemahaman keislaman kita dan menguatkan semangat kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang baik itu mudah, namun menjadi orang yang memperbaiki itu sangat sulit. Mengapa? Karena orang yang memperbaiki dimanapun dia berada, pasti dia akan mendapatkan banyak sekali musuh. Hal itu pun sama seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad menginjak usia ke-40 tahun, beliau dikenal sangat baik akhlaknya, lalu baik budi pekertinya. Masyarakat Mekah saat itu berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kondisi itu berubah manakala Rasulullah SAW diangkat Allah untuk menjadi Rasul. Nabi Muhammad memperbaiki tatanan terutama dalam hal akidah dan juga akhlak. Pada saat itulah orang-orang mulai memusuhi Rasulullah SAW. Di antara musuh-musuh penentang dakwah Rasulullah SAW yang sangat memusuhi Islam yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, An-Nadar bin Haris, dan juga Ummu Jamil. Mereka semua itu tergolong orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, dan mereka mati tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kefakiran. Dan di antara musuh-musuh Allah yang kemudian sadar dan mau memeluk Islam diantaranya adalah Abu Sofyan, lalu Hindun binti Utbah, lalu Ikrimah bin Abu Jahal, Zainab bin Al-Haris yang meracuni Rasulullah SAW, lalu akhirnya pun masuk Islam, lalu Khalid bin Walid, Umair bin Wahab, bahkan Umar bin Khattab yang semula memusuhi Islam namun akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada Wasi bin Harb yang merupakan paman dari Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW tentu menerima keislaman mereka dengan baik dan tidak ada dosa setelah masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, dosa yang telah lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.